1062 The Voice of Love. Kekasih Tuhan, Anda masih bersama kami dalam program Ultimate Intimacy. Kami masih menunggu bagi kekasih Tuhan yang mau bergabung. Mungkin Anda memiliki pertanyaan atau Anda memiliki pergumulan dan rindu untuk kami doakan. Anda bisa bergabung di jalur SMS atau WA 0813 330 60000 atau bisa melalui jalur telepon 031 504 6000. Baik, kita akan menanggapi beberapa SMS atau WA. Yang pertama dari Bapak Yohanes yang tadi melalui telepon tapi terputus. Pak Yohanes yang minta didoakan agar adiknya yaitu Lian bisa sembuh dari penyakit katarak tanpa dioperasi. Mari kita berdoa untuk Pak Yohanes. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kalau tadi kami sempat terputus sambungan telepon dengan Pak Yohanes Tuhan, saat ini kami mau kembali Tuhan berseru untuk setiap pergumulan dari Pak Yohanes yang rindu Tuhan, adiknya yang Lian, bisa Tuhan jamah malam ini dan sakit penyakit kataraknya sembuh tanpa operasi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan Kau melihat dari iman anak-Mu Pak Yohanes Tuhan. Kami percaya malam ini mujizat akan dinyatakan untuk saudari Lian. Sebab itu kami sepakat berdoa, berseru di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit katarak kami cabut saat ini yang ada di mata dari saudari Lian, sembuh di dalam nama Yesus, sembuh, terima kesembuhan saudari Lian, terima di dalam nama Yesus, sembuh, matanya kembali normal tanpa operasi. Tuhan Yesus yang mengoperasi, Tuhan Yesus yang bertindak malam ini, mujizat dinyatakan. Haleluya, terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selanjutnya ada lagi permohonan doa dari Ibu Surya. Mohon bantuan doa agar Tuhan bukakan jalan saya agar dapat penghasilan tetap. Dan Tuhan berikan hikmat saya untuk berjualan apa supaya usaha saya bisa lancar dan laris. Mari kita berdoa untuk Ibu Surya. Tuhan, saat ini Tuhan Kau tahu kerinduan dari Ibu Surya yang rindu biar Tuhan Engkau memberkati segala apa yang dikerjakan. Engkau memberikan hikmat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sanggup Tuhan memberikan jalan agar Bu Surya Tuhan bisa berjualan sesuai tuntunan dari Tuhan, dan melalui jualan yang dia kerjakan Ibu Surya memperoleh penghasilan yang tetap. Dan itulah yang menjadi kerinduannya Bu Surya Tuhan, apa yang dia kerjakan dia berhasil, lancar, dan jualannya bisa laris. Kami percaya apa yang dirindukan oleh Bu Surya itu juga menjadi kerinduan Tuhan, karena itu menjadi janji-Mu Tuhan bahwa Engkau akan memberkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Sebab itu kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini juga Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, Kau curahkan berkat-berkat-Mu untuk keluarga Ibu Surya, khususnya Ibu Surya. Kami percaya tidak lama lagi Tuhan akan bukakan jalan Bu Surya dapat memiliki penghasilan melalui jualan-jualan apa yang Tuhan sendiri yang tuntun, Tuhan sendiri yang pimpin, Tuhan sendiri yang campur tangan, sehingga apa saja yang dikerjakan oleh Bu Surya menjadi sukses, berhasil, diberkati. Untuk Bu Surya boleh menjadi berkat. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Selanjutnya ada lagi permohonan doa dari Ibu Abigail. Shalom, saya mohon bantu doa supaya anak saya dapat jodoh yang tepat. Tidak seperti sebelumnya dapat pacar yang sangat kasar. Mari kita berdoa untuk Ibu Abigail. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk anak dari Ibu Abigail Tuhan. Tuhan, mari Tuhan Engkau pertemukan
jodoh yang tepat Tuhan. Jodoh yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mengasihi anak dari Bu Abigail, mengasihi mertua, mengasihi keluarganya. Kami percaya apa yang menjadi kerinduan Ibu Abigail itu juga menjadi kerinduan dari Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi iman dari Ibu Abigail, Tuhan akan nyatakan menjadi kenyataan. Kami percaya di dalam waktu yang tidak lama lagi Ibu Abigail akan melangsungkan pernikahan untuk anaknya, karena Tuhan sudah mempertemukan jodoh yang terbaik, jodoh yang takut Tuhan, jodoh yang tidak kasar, yang semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah mendengar segala seruan doa kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selanjutnya ada lagi permohonan doa dari Ibu Sudarni di Sidoarjo. Shalom, saya mohon bantuan doa untuk cucu saya Ekarini Pispitasari supaya mau kembali beribadah, karena sudah lama tidak mau beribadah dan sekarang ngekos berada di Surabaya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudari Ekarini Pispitasari, anak dari Ibu Sudarni Tuhan, yang dimana anak ini sudah lama jauh dari Engkau, tidak mau beribadah kembali. Dan saat ini anak ini sedang kos di Surabaya. Tuhan, kami percaya Tuhan, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga juga diselamatkan. Begitu juga dengan Ibu Sudarni. Biarlah Tuhan saat ini dimanapun anak Ekarini Pispitasari berada, Tuhan, mari Tuhan Engkau melawat anakmu Tuhan. Engkau jamah hatinya Tuhan, Engkau bukakan hatimu Tuhan, Engkau berikan hati Bapa. Apa saat ini yang menjadi penghalang Tuhan? Mungkin dia mengalami kepahitan, mungkin dia mengalami kekecewaan Tuhan, hanya Engkau yang tahu. Engkau membalut luka hatinya jika dia mengalami luka hatinya Tuhan. Jika dia mengalami kekecewaan, Tuhan memberikan penghiburan. Biarlah Tuhan Engkau membukakan jalan Tuhan, Engkau pertemukan dengan dia Tuhan teman-teman yang tepat, yang bisa Tuhan membawa pengaruh yang baik Tuhan. Engkau pertemukan Tuhan dengan komunitas yang baik Tuhan, yang bisa membawa anakmu ini kembali ke jalan yang benar, kembali untuk mencari Tuhan. Kami percaya kalau saat ini anakmu Ekarini Pispitasari mungkin bagi Ibu Sudarni bisa menjadi anak yang hilang, tapi kami percaya Tuhan tidak akan lama lagi anakmu yang hilang akan kembali Tuhan mencari bapaknya, kembali mencari Engkau, dan kembali Tuhan keluarga ini akan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi pergumulan dari Ibu Sudarni, Tuhan mendengar dan Tuhan sedang mengerjakan rencana yang luar biasa. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terkasih Tuhan, mari kita kembali ke firman Tuhan. Saya akan melanjutkan kembali. Tadi saya sudah menyampaikan yang pertama, bagaimana kesabaran yang dimiliki oleh Lea di dalam dia menghadapi badai kehidupan. Yang pertama, Lea ini ketika dia menghadapi badai kehidupan di dalam rumah tangganya, ketika dia mengalami penderitaan yang tidak dicintai, pernikahan yang penuh dengan kekecewaan, tetapi Lea menyadari bahwa Tuhan Maha melihat, dan Tuhan di dalam kehidupan yang tidak baik, Tuhan sanggup memberikan hal yang baik. Tuhan mengaruniakan anak kepada Lea, sehingga Lea boleh mengalami kebaikan Tuhan. Itulah saudari kasih Tuhan yang pertama, bagaimana kesabaran yang dimiliki Lea, yaitu yang pertama Lea sabar, Lea sadar bahwa Tuhan Maha melihat. Dan kita kembali kepada poin yang kedua, kesabaran apa yang kita mau belajar yang menjadi perenungan bagi kita malam hari ini. Yang kedua, bahwa Lea merasakan bahwa
Allah itu adalah Allah yang peduli. Setelah kandungan Lea dibukakan oleh Tuhan dan Lea kemudian mengandung, melahirkan anak laki-laki, Lea sangat sukacita, Lea sangat bahagia atas kelahiran anaknya, sehingga Lea memberikan nama anak itu Ruben. Melalui kelahiran Ruben ini, Lea boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan itu sungguh peduli kepada Lea. Tuhan itu memperhatikan, Tuhan itu memperdulikan apa yang dialami oleh Lea. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 32b, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Dengan hadirnya tangisan bayi, dengan ini membuat Lea bersukacita. Lea melihat bagaimana Tuhan itu memperhatikan. Di dalam penderitaannya, Tuhan memberikan kebaikan yang lain. Saudari kasih Tuhan, dengan ini kita mau belajar bahwa Allah kita itu adalah Allah yang peduli. Allah yang tahu, Allah yang peduli atas kehidupan setiap umatnya. Allah itu akan memperhatikan kesengsaraan, memperhatikan penderitaan yang dialami oleh umatnya. Dan Allah tidak akan membiarkan, Allah tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Allah akan memperhatikan, dan itu menjadi bukti bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Seperti di dalam Mazmur 139 ayat 1-2, demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Haleluya, luar biasa Tuhan. Luar biasa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, Allah yang tahu, Allah yang peduli, Allah yang mengenal, Allah yang mengerti. Bahkan ketika kita duduk, kita berdiri aja Allah tahu. Bahkan firman Tuhan katakan, Allah itu tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan untuk kita takut. Tidak ada alasan ketika kita menghadapi badai kehidupan ini, kita menggerutu, kita bersusah hati, karena percaya Tuhan itu peduli. Tuhan itu tahu apa yang kita alami. Bahkan sehelai rambut kita jatuh saja Tuhan tahu. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi penderitaan kita, apa itu sakit penyakit, apa itu ekonomi, apa itu sakit hati, kekecewaan, ketidakadilan, atau apapun yang kita alami saat ini, jangan berkecil hati. Pandang Yesus, pandang Tuhan, datang kepada Dia, percaya kepada Dia. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan manusia, suatu saat manusia bisa mengecewakan kita. Tetapi percaya, hanya Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Bahwa Allah itu rancangannya sungguh luar biasa. Bahwa Allah itu ketika Dia melihat kita menderita, Dia menyediakan jalan keluar. Dia memberikan terobosan-terobosan. Ketika pintu satu tertutup, Tuhan sanggup membukakan pintu yang lain. Sebab itu tuh saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk bersabar. Sabar saudara. Ketika kita sedang susah, sabar. Ketika kita menderita, sabar. Ketika kita sedang tidak memiliki apa-apa, kita tidak tahu akan hari esok, percaya Tuhan yang pegang hari esok kita. Tuhan yang menyediakan hidangan bagi kita. Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Sabar saudara kasih Tuhan, pasti
ada pelangi indah yang akan menghampiri kehidupan kita. Amin, saudara dikasih Tuhan. Kemudian kita melanjutkan lagi poin yang ketiga. Kita mau belajar dari seorang wanita yang bernama Lea. Kesabaran apa yang dimiliki oleh Lea? Bagaimana Lea bisa begitu sabar yang luar biasa menghadapi kehidupannya? Sebelumnya, saudara dikasih Tuhan, kita akan break dan kita akan kembali sesaat lagi.